Nah, urai ini kata dasarnya adalah lepas terbuka, artinya dari sesuatu yang tadinya berbeda besar kemudian dia menguraikan. Nah, berbagai cara sudah dilakukan pemerintah untuk permasalahan ini akan mencapai pengangguran. Saat ini program pelatihan pembinaan kita terus melakukan migrasi termasuk upaya ini dan seterusnya. Urai gubernur, ya kan? Kemudian menguraikan 12 mungkin tadi. Jadi saya membuat ini memberi contoh pada teman-teman agar bisa membedakan kapan kata urai ini dijadikan satu kalimat seorang pejabat berbicara, ya. Kalimat langsung dan tidak langsung. Ini sangat penting bagi saya di saat menulis karena banyak sekali misalnya di dalam berita kata dia mengatakan itu dari awal sampai akhir dia menggunakan kata dasar mengatakan terus. Padahal bisa di situ ada sesuatu yang dia menjelaskan atau dia ujarnya misalnya dia variatif sesuai dengan kalimat yang akan kita tulis dari keterangan narasumber. Kalau itu lebih tepat menggunakan kata dasar ujar atau kata dasar ucap atau kata dasar jelas, ya kan? Jadi bisa kita mau menulis itu kita harus mampu, itu kompetensi seorang reporter memilih kata dasar ketika sesuatu keterangan disampaikan oleh narasumber. Nah, ini contoh menulis kita hari ini. Saya mau beri contoh begini. Pelatihan kita hari ini, sejumlah PMI Hongkong ikut iklan pers, berarti yang menarik. Baru ketum SPRI latih PMI tentang teknis memberita. Iklan pers gue bilang buka peluang PMI jadi citizen journalism, berarti worknya kan yang menarik. Dari Hongkong, ini kalau kita mau WR-nya 20, nggak tahu ya berapa PMI hari ini, ya. Ada PMI loh yang ikut, kerja migran di luar negeri yang ikut pelatihan. Dari Hongkong 20 PMI ikut iklan pers online, berarti WR-nya yang menarik kan. Baru kemudian how, ikuti di KPS peluang PMI Hongkong jadi kontributor, ya kan? Nah, nanti dia jadi kontributor. Nah, baru naskah. Kapan kita memulai sesuatu? Berarti pelatihan pers ini menjadi sesuatu yang menarik kan pada hari ini. Saya memberi contoh ketika kita mau menulis berita seperti ini. Pelatihan pers tentang teknik meliput berita yang digagas redaksi Buat Bilang bersama Cyber Academy turut melibatkan peserta dari kalangan pekerja migran di Hongkong. Pelatihan pers bagi citizen jurnalis secara online digelar pada Sabtu di Jakarta. Saya lupa bahwa ternyata ada hybridnya, bukan hanya online. Saya pikir hanya online, ternyata hybridnya. Berarti kalimatnya pelatihan pers bagi citizen dilakukan secara hybrid, ada yang online maupun offline pada Sabtu 21-24 di Jakarta. Jadi metodenya kalau di gue bilang Sabtu tanggalnya tetap begini, baru bulannya pakai angka, lalu kemudian 2024 di Jakarta menghadirkan pemimpin redaksi Buat Bilang yang menarik. Jadi dalam satu lead ini sudah ada who, sudah ada was-nya, sudah ada where-nya, sudah ada when-nya. Ya, ini lead namanya di paragraf awal. Ini judul ini. Kalau ini judul ini berarti dia artikel pers ini yang ketiga ya, judulnya yang sesuai ini. Kalau kemudian setelah ada paragraf pertama, kita masuk ke paragraf kedua. Dalam pelatihan ini yang menarik satu itu memaparkan materi tentang jadi informasi tentang ini yang menarik. Orang ingin tahu apalagi informasi tentang itu. Bahwa apa sih yang informasi ini hari ini? Bahwa saya memaparkan tentang teknik meliput berita termasuk wawancara narasumber dan menggali informasi dari lapangan. Setelah itu peserta juga dibekali teknik menulis berita. Ya, itu udah masuk nih dalam paragraf kedua terkait dengan praktek. Jadi dia mengalir pada materi tentang teknik menulis berita, peserta diajar tentang cara menulis berita, judul berita, deras berita, bahan berita, dan pola penulisan prima data value. Nah, jadi apa yang saya sampaikan tadi kalau dibuat jadi bentuk desain seperti ini, ya. Nanti bahan ini teman-teman bisa minta dari itu. Karena sudah selesai, terima kasih. Ya, saya kembali ke moderator. Masuk sesi tanya jawab.
Wah, luar biasa sekali ya penyampaian materi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Hinze atas materi hari ini. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Sebelum masuk sesi diskusi, izinkan saya untuk membacakan profil tamu undangan kita hari ini, Bapak Sam Jauhari, selaku DM Dita Indonesia di Hong Kong. Baik, mungkin untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang di kolom chat. Halo. Bu Dewi tadi dari moderator menyatakan bahwa ini masuk sesi untuk memaparkan profil dari tamu Pak Sam Jauhari. Ibu Ike, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana jika sudah menentukan jadwal wawancara, akan tetapi menjelang waktunya itu dibatalkan oleh narasumbernya? Apakah kita harus meyakinkan narasumber dengan nantinya ditampilkan secara anonim atau mencari narasumber yang baru? Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, ini bagaimana apabila kita sudah mewawancara, kemudian beritanya itu sudah masyarakat, akan tetapi ternyata berita tersebut adalah berita hoax. Gitu. Sebentar, ngomong aja ngomong. Mbak Ratna, kita belum masuk sesi tanya jawab. Halo, apakah suara saya kedengaran? Isi aja. Baik, sebelum saya menjawab, di dalam rundown acara kami mau memberi kesempatan kepada tamu kami, tamu kehormatan dari pimpinan Berita Indonesia di Hong Kong, Pak Sam Jauhari. Kami persilakan Pak Sam Jauhari untuk segera menyapa teman-teman sebelum kita paparkan sebelum saya jawab pertanyaan dari peserta, kami berikan kesempatan sesuai dengan tema hari ini. Kita mengundang tamu penting dari pimpinan Berita Indonesia di Hong Kong, Pak Sam Jauhari. Ya Pak, sebelum kami paparkan tentang diskusi hari ini dan profilnya beliau ya kan kita minta tanggapan dulu dari Pak Sam ini. Silakan Pak Sam. Ya, selamat sore semuanya teman-teman. Ini bagus sekali ya siang hari ini. Saya juga banyak belajar dari Pak Hance mengenai jadi journalism, jadi jurnalis ya. Saya tuh lebih saya tuh mungkin sedikit ya background saya sekolah saya dengan bisnis saya itu agak berbeda sekarang. Jadi saya ambil mechanical engineering, tapi akhirnya larinya ke ke media, ya. Halo, kedengeran nggak ya? Iya, kedengar Pak, kedengar. Jelas nggak ya? Iya, sangat jelas. Saya takut mic saya kurang bagus ini. Nah, bagus sekali Pak. Bagus. Oke. Jadi saya tuh lebih ke teknis tadi dari Pak Hance sangat bagus sekali ya, itu uh, what, where, when, why, how, ya itu sangat komplit sekali itu dari A sampai Z itu. Ya, ya.
Saya lebih ke ininya, Pak. Kalau saya lebih karena background saya itu saya membentuk koran berita Indonesia di Hong Kong, ya, karena untuk PMI, jadi kerja migran Indonesia di Hong Kong. Jadi fokusnya lebih apa? Saya selalu kenapa saya harus menerbitkan koran ini? Karena saya lihat di media-media di online kebanyakan semuanya tentang politik, kerusuhan, ya. Kalau kita lihat Detik, Kompas, Jawa Post, semuanya tuh hampir sama, ya nggak? Eh, Headline-nya tuh hampir sama semuanya, ya nggak? Politik, ribut, ya nggak di pemerintahan, ya nggak? Segala macam korupsi. Saya jadi ambil angle-nya tuh dari kenapa saya bentuk Berita Indonesia, ya nggak? Karena saya berasa PMI kita ini perlu dibimbing, Pak, teman-teman semua. Perlu dibimbing, ya nggak? Perlu dibimbing, perlu dibimbing kemana mereka tujuan mereka ke Hong Kong atau ke luar negeri, ya, dan dan apa objektifnya ke Hong Kong atau ke luar negeri, ya, dan setelah itu pulangnya mau ngapain. Nah, saya selalu dari segi itu saya selalu berpikir, saya pikir, saya nulis mengenai situasi dan kondisi di Hong Kong atau di luar negeri, ya, bagaimana cara bekerja, apa culture-nya bagaimana, sifatnya orangnya bagaimana. Saya lebih menuju ke sana daripada teknis-teknis cara menulisnya. Saya nggak begitu mengerti sebenarnya, ya nggak. Jadi dan tujuannya bagaimana cara menabung, ya. Terus setelah menabung sudah kerja, ya nggak, nanti mau ngapain nih setelah ini? Kan kita nggak mungkin selalu tinggal di Hong Kong atau di luar negeri, ya nggak. Setelah itu mau kemana? Nah, kita tulis mengenai saya suruh redaksi saya tulis mengenai, ya nggak, kesuksesan seorang PMI. Kenapa dia bisa sukses? Ya, saya selalu jadi pembaca-pembaca kita tuh bisa, oh iya nih, ya nggak, kita kerja di Hong Kong atau di luar negeri, kita harus begini nih, ya nggak, atau cara menabung bagaimana, ya, how to take care of yourself when you are overseas, ya nggak, selama di luar negeri. Saya tuh lebih begitu, ya nggak. Nah, awalnya saya bikin koran karena saya melihat 24 tahun, 25 tahun yang lalu tuh ada PMI dipukul sama seorang cowok dari negara apa India kalau nggak salah atau Pakistan, saya kurang gitu ngerti. Ya, saya bilang sama PMI itu, kenapa mau dipukulin? Ya nggak mungkin, saya rasa si ceweknya ini minta pertanggungjawaban kali karena dia sudah hamil. Nah, dari situ saya bagaimana? Saya tuh mau memberitahukan, mereka malah mengusir saya. Jadi saya melalui koran menulis mengenai PMI-PMI kita, ya nggak, supaya mereka lebih membaca untuk lebih berwaspada, gitu. Jadi dari situ saya punya inspirasi, ya, mendidik teman-teman semua yang berada di luar negeri atau di Hong Kong, ya, terutama di Hong Kong, ya, supaya mereka tidak dibohongin atau kejeblos atau apalah. Itu aja objektifnya. Tapi teknisnya saya nggak gitu ngerti, Pak. Pak Hans dan teman-teman semua. Itu aja dari saya. Oke, terima kasih. Dengar ya? Beneran Baik, nggak sih? terima kasih ya Pak atas apa
sedikit cerita tentang peran Bapak ya, memfasilitasi teman-teman PMI di sana untuk menjadi citizen jurnalis. Makanya karena ada banyak permintaan dari berbagai negara, tapi yang paling krusial itu di Hong Kong, itu yang sering komunikasi, sehingga dan di sana juga sudah ada media dan mempunyai itu, sehingga kita menginisiasi juga salah satu mengundang teman-teman PMI di sana untuk mengikuti pelatihan ini, sehingga mereka saat menulis berita di media Bapak itu lebih terarah, lebih bagus, lebih ada standar lah, dasar-dasar jurnalistik, bagaimana dia menulis, menentukan topik dan sebagainya. Tapi pada intinya bahwa kami bangga bahwa di sana itu ada orang yang seperti Bapak yang mau melayani teman-teman PMI untuk ada wadah ketika dia mau menulis tentang informasi yang berkaitan dengan kepentingan PMI di sana. Luar biasa ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Makanya kadang-kadang teman-teman nanya, Pak, kita harus tulis apa ya? Saya bilang, saya selalu mengucapkan tuh, tulis yang istilahnya bisa ada yang berminat untuk membaca. Ya. Satu, kedua, tulis mengenai the facts of life ya. Saya lebih ke facts of life ya. Kehidupan di kampung, ya, berita dari kampung itu penting Pak. Makanya koran kita tidak ada istilahnya mengenai politik segala macam, nggak ada. Jadi semua adalah kesuksesan, kesedihan ya PMI kita. Ya karena ya koran saya begitu tujuannya. Ya, misalnya kalau mau baca mengenai politik, mereka bisa pasti googling di detik.com atau di mana gitu, di Kompas, ya nggak pasti ada semuanya. Tapi kalau yang berita dari kampung, berita dari anak-anak yang kesedihan, kesenangan, itu nggak ada. Jarang, saya rasa di online itu. Iya, baik. Oke, terima kasih sekali ya, penjelasannya. Teman-teman PMI di sana juga bisa mendapatkan wadah yang tepat untuk menyampaikan sesuatu yang mereka itu penting ya kan, untuk dipublikasi. Ya, baik. Berarti saya izin langsung menjawab pertanyaan ini, sudah ada di dalam kolom chat ini. Pertanyaan pertama, apabila sudah ada janjian dengan narasumber lalu narasumber membatalkan, apakah tetap kita meyakinkan? Kalau soal narasumber membatalkan itu terkait dengan apa dulu? Kalau misalnya narasumber itu janjian karena ada peristiwa, ada perbuatan dia yang bicara, misalnya kasus dalam tanda petik ya, lalu dia menghindar untuk melakukan wawancara, ya tentu kalau janjiannya di tempat dia bekerja atau di mana lokasinya, itu kan wartawan bisa aja mereport bahwa dia sudah datang ke situ, lalu tiba-tiba tidak disiapkan untuk wawancara, sampaikan saja. Nah, lalu kemudian sehingga berita kalau itu menyangkut peristiwa itu bisa diliput atau ditulis. Nah, nanti pada saat narasumber itu sudah punya waktu untuk diwawancara, baru kemudian itu namanya hak jawab. Kalau bicara kasus, tapi kalau bicara tentang sebuah success story, ya tentu kita harus menunggu waktu dia, karena kan yang narasumber kita itu mau bicara tentang success story-nya dia atau tanggapan dia tentang sebuah persoalan. Ya kita harus sebagai wartawan harus menunggu waktu yang tepat sehingga orang itu bisa memberikan waktunya untuk diwawancara. Nah, kalau kemudian bahwa ada pertanyaan kedua tentang pers tidak boleh, wartawan tidak boleh membuat berita hoax, ya itu pasti di seluruh dunia pun dimanapun yang berada, media apapun melarang itu kan. Nah, kalau ternyata berita sudah terlanjur diberitakan, tentu harus ada namanya kewajiban koreksi dalam undang pers, kalau berlaku di Indonesia. Jadi kewajiban koreksi itu berarti ketika berita yang kita beritakan itu mengandung unsur hoax yang tidak benar, tentu wajib dikoreksi dengan menambah narasumber dan informasi terkait dengan pelurusan berita itu, kan? Nah, lalu kemudian pertanyaan berikutnya adalah gimana caranya agar berita yang kita muat itu menarik banyak peminat, pembaca, dan viral. Nah, persoalan viral tidaknya suatu berita itu tergantung dengan
tergantung dari kebutuhan. Jadi kalau misalnya normatifnya, misalnya kalau PMI di luar negeri itu tentu dia butuh pelayanan publik di KJRI atau di KBRI. Nah, biasanya kalau dia viral, misalnya ada di situ peristiwa, ya kan, ada TNI yang dipecat tengah malam, lalu dia mau datang minta bantuan dari KJRI atau KBRI, lalu dia tiba-tiba dimintain biaya. Dia kan kalau biasanya TNI kalau dipecat, dia nggak pegang duit sama sekali ya. Tengah malam pula kan, nah dia nggak tahu mau kemana, nggak ada duit, datang ke situ, lalu dia dimintai uang atau dipersulit. Nah itu bisa dilakukan pemberitaan itu, bahwa itu akan banyak di banyak orang. Atau sesuatu yang menarik, misalnya di Indonesia kejadiannya, kalau peristiwa kecelakaan atau sesuatu yang menyangkut kepentingan banyak orang, sekalipun berita itu misalnya berita tentang kuliner, ya kan, kalau tempat itu dikunjungi atau ngantri sampai ratusan orang atau panjangnya sampai mengular-ular, itu pasti sesuatu berita yang menarik, orang pasti akan muat. Atau misalnya di satu tempat itu di desa A, presiden datang ke situ makan di bakso A, bakso atau di rumah makan apa, itu kan berita orang makan aja setiap hari orang makan situ. Tapi karena yang datang presiden, semua orang yang ada di provinsi itu pasti akan datang. Itu kan jadi viral, bahkan seluruh Indonesia. Ya kan, oh di situ ada makanan ini gitu loh. Atau misalnya artis ini datang ke situ. Ya kan? Biasanya kan kalau artis di-endorse kan sudah datang ke rumah makan itu. Semua satu Indonesia akan datang pameran di situ. Misalnya Hotman Paris kan, dia datang di satu klub, dia investasi di situ, dia berdansa dengan artis A, artis B. Orang kan buru-buru datang ke situ. Akhirnya ya dulu kan kafe itu akan jadi ramai sekali karena dipromosi oleh Hotman dan diberitakan oleh banyak media. Lalu pertanyaan kedua, hal apa yang harus dihindari agar tidak terkena undang-undang ITE? Ya, tentu yang harus dihindari jangan melakukan liputan berita terkait tentang nama baik seseorang lalu diberitakan, dimuat di media atau di media sosial, nggak boleh tanpa ada konfirmasi atau kejelasan. Jadi setiap informasi itu verifikasi dulu. Makanya kan referensi itu bisa diambil di Google atau di website pemerintah terkait atau diverifikasi lagi. Nah, makanya ada kewajiban itu wawancara, cover both side. Kalau misalnya ada informasi ya, hal yang penting sekali. Lalu itu menarik sih bagi wartawan. Ketika wawancara ke narasumber, ternyata informasi itu hoax. Jangan karena asal yang penting ini viral. Jadi informasi hoax itu ditulis di bagian atas, lalu dikonfirmasi pada narasumber. Ternyata itu nggak benar. Jadi tidak layak untuk naik berita. Meskipun nilai berita dan impact-nya bahwa berita itu akan viral, tapi kalau itu adalah hoax, tidak boleh dipublikasi meskipun sudah ada konfirmasi. Tapi kalau ternyata nggak benar, kan tidak memenuhi syarat untuk menjadi berita meskipun sudah ada konfirmasi. Nah, agar tidak terkena undang-undang ITE. Yang paling penting kan orang itu main capture itu kan nggak boleh dilarang. Doxing namanya. Ya. Oke. Silakan ada pertanyaan lain yang ada di studio mau bertanya? Ada? Terkait meliput dan menulis berita? Nah, yang ikut online, ada yang mau bertanya? Silakan kepada peserta yang ada di Zoom, apabila ada pertanyaan boleh raise hand atau mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Kalau sudah tidak ada, saya kembalikan ke moderator. Silakan, moderator. Ini ada yang sharing, Bapak. Ada Ya. Ibu Neni. Nah, beliau sharing kalau beliau pernah menulis di koran berita Indonesia. Sering menulis, Ibu Neni. Oke. Terus ada masalah apa? Atau ada sesuatu yang mau pengen ditanyakan?
Silakan Ibu Neni, mungkin ini ada Pak Sam sebagai